Halo, aku Gisni Anjarani. Halo, aku Sekali Syarafianida. Halo, aku Dita Nur Anggraini. Oke, jadi materi yang pertama itu ada dasar administrasi pendidikan. Suatu administrasi pendidikan akan dapat berjalan lancar dengan baik dan berhasil mencapai tujuan apabila memiliki dasar-dasar yang tepat. Dalam lingkup dunia pendidikan, dasar dalam administrasi pendidikan digunakan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seseorang administrator untuk mendapatkan sukses dalam tugasnya. Selanjutnya ada dasar-dasar dari administrasi pendidikan. Yang pertama ada prinsip efisiensi, yang kedua ada prinsip pengelolaan, yang ketiga ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat ada prinsip kepemimpinan yang efektif, yang kelima atau yang terakhir itu ada prinsip kerjasama. Selanjutnya kita bakal bahas satu-satu nih dari prinsip yang sudah tadi kita sebutkan. Yang pertama ada prinsip efisiensi. Bila seorang administrator mampu menggunakan sumber daya atau sumber tenaga dan fasilitas yang ada secara efisien, maka seorang administrator bisa dikatakan berhasil mendapatkan kesuksesannya. Yang kedua, ada prinsip pengelolaan. Jika seorang administrator melakukan pekerjaan manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan semua kegiatan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, maka ia akan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien, yaitu hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dari semua sumber daya dan fasilitas yang ada. Yang ketiga, ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Maksud dari prinsip ini pada dasarnya yaitu penghindaran diri seorang administrator dari hal-hal yang cenderung bersifat negatif dalam melakukan administrasi pendidikan. Misalnya, bila suatu pekerjaan yang bersifat manajemen dan pekerjaan yang bersifat operatif dilakukan secara bersamaan, maka seorang administrator akan cenderung melakukan hal-hal yang bersifat operatif. Hal inilah yang seharusnya dihindari oleh seorang administrator, karena prinsip ini berimplikasi pada taraf suatu pengorganisasian dalam organisasi. Semakin rendah taraf organisasi yang dimiliki, maka akan semakin banyak kegiatan operatif yang dilakukan oleh seorang administrator. Yang keempat ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dengan baik jika ia menggunakan prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni kepemimpinan yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia atau human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Dalam prinsip ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang administrator untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Antara lain, yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai hubungan yang baik dengan bawahannya. Dalam artian, ia harus mengenal bawahannya sehingga terjalin hubungan baik antara atasan dengan bawahannya. Lanjut, yang kedua ada pengawasan terhadap penyelesaian tugas dari setiap anggota dalam organisasi sesuai dengan pertelaan tugas. Dalam artian, jangan hanya karena mementingkan hubungan baik antara atasan dengan bawahan. Lalu yang ketiga ada seorang administrator harus memiliki gaya kepemimpinan yang tepat, yakni mampu memperhitungkan taraf kematangan pada anggota organisasi dan situasi yang ada. Misalnya, seorang administrator menemukan tidak adanya gairah pada setiap diri pekerja. Maka dalam hal ini, seorang administrator harus mampu membangkitkan gairah setiap pekerjanya untuk menyelesaikan tugas yang baik. Kelima, prinsip kerjasama. Jika seseorang administrator mampu mengembangkan kerjasama yang baik di antara setiap orang yang terlibat dalam organisasinya tersebut, baik vertikal maupun horizontal, maka ia akan berhasil dengan baik.
Selanjutnya, di materi kedua ada dimensi pendidikan dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi pendidikan dilihat sebagai suatu proses kegiatan manajemen. Artinya, pengelolaan terhadap seluruh substansi pendidikan bagi seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai administrator sangat diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap seluruh fungsi manajemen pendidikan. Dua, administrasi pendidikan dilihat sebagai kegiatan kepemimpinan, leadership, dan perilaku manusia, human behavior. Artinya, konsep ini menjelaskan administrasi pendidikan sebagai suatu proses sosial di mana perilaku diterima sebagai fungsi dari dimensi-dimensi nomotetik dan ideografik dari suatu sistem sosial. Materi yang terakhir yaitu ada 8 standar administrasi pendidikan. Yang pertama, standar isi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, standar proses, berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, ada standar penilaian pendidikan, berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat, ada standar kompetensi lulusan, berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga pendidik, berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang keenam, standar pengelolaan, berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan, berkaitan dengan anggaran sekolah. Dan yang terakhir, yang ke-8, standar sarana dan prasarana, berkaitan dengan infrastruktur institusi